Maafkan aku. Remku blong. Kamu tidak terlukakan. Bibi. Aku baik-baik saja. Aku lahir dengan kekuatan super. Kecelakaan kecil ini tidak akan melukaiku. Baguslah kalau begitu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan mengganti rugi yang seharusnya. Tunggu aku. Kamu baik-baik saja. Ini kartu namaku. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk menelponku kapan saja. Siang tua. Kamu mau istri atau tidak? Apa yang ingin kamu lakukan? Ya, panggil polisi. Seseorang merusak remku. Bibi, maukah kamu menikah dengannya? Keluarga kami punya penawaran beli satu gratis satu. Tidak buruk. Penampilan mereka adalah tipeku. Mendapatkan sertifikat untuk menenangkan mama dan perusahaan. Itu juga bisa. Kalau begitu mari kita coba. Kantor catatan sipil. Akta nikah. Mulai sekarang, aku bisa membungkam orang-orang itu. Tuan Shen, Mohon bimbingannya di masa depan. Kamu benar-benar tidak keberatan. Kalau aku punya anak laki-laki berusia 7 tahun. tidak apa-apa, aku cukup menyukainya. Lagi pula, aku sendiri juga menentang punya anak. Mendapatkan putri yang begitu penurut secara gratis. Aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Aku baru tahu. Kamu bukan dari daerah sini. Kami dari ibu kota. Mama, kami tidak punya rumah di sini. Tidak punya rumah. Itu berarti kamu tidak punya tempat tinggal. Tidak apa-apa, mulai sekarang. Kamu bisa tinggal di tempatku. Bagaimanapun, aku juga tidak ingin sembarangan mencari orang kaya hanya untuk urusan pernikahan. Aku hanya ingin mencari seseorang yang peduli keluarga. Tapi ayahku sangat. Terima kasih. Meskipun aku bukan orang kaya, aku punya satu kebaikan. Menyayangi keluargaku. Itu, aku masih ada urusan di perusahaan. Asistenku akan menjemputmu sebentar lagi. Kalian berdua ikuti saja dia. Baiklah. Sampai jumpa nanti malam. Dadah, Mama. Sampai jumpa istriku. Xiao Yi kembali. Wan Lang anak dari Wan Dong. Tepat waktu, paman keduamu dan Xiaolang juga ada di sini. Kemarilah. Wan Dong paman kedua dari Wan Yi. Sapa mereka. Mama, aku masih ada pekerjaan. Aku tidak bisa menemanimu dulu sekarang. Wan Yi. Beraninya kau mengabaikan orang yang lebih tua. Tepat sekali. Ada apa? Apa kau kasal dari luar? Dan sekarang kau bersikap angkuh pada kami. Ini, di siang bolong. Untuk dilihat semua orang. Wan Yi kau. Xiao Yi, kenapa kamu memukul orang? Apakah Xiaolang sudah melakukan sesuatu? Dia tahu sendiri. Berhenti main-main. Paman keduamu kali ini datang bersama Xiaolang adalah untuk mengambil alih kesepakatan yang sebelumnya kamu diskusikan. Kita semua keluarga bagaimanapun juga. Mari kita duduk dan bicara perlahan. Wan Yi. Kalau ini merugikan kelangsungan keluarga Wanku, bisakah kau menanggung kerugiannya? Cepatlah kau. Berlutut dan minta maaf kepada Wan Lang kita. Dan juga usaha bisnis baru perusahaan itu. Serahkan kepada Xiao Lang untuk dikerjakan. Dengan begitu, kami mungkin dengan enggan memaafkanmu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Aku memanggilmu paman kedua. Kamu juga harus punya kesadaran diri kan? Sekarang, aku yang bertanggung jawab atas keluarga Wan.
Biasanya di perusahaan, semua trik kecil yang kamu lakukan itu, aku sudah menutup mata terhadapnya. Tapi, jika kamu berani melewati batas, aku Wan Yi. Tidak bisa dianggap remeh. Wan Lang. Hari ini mobilku dirusak. Aku pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Sebaiknya kamu berdoa agar masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Masalah ini. Apa yang terjadi? Gadis ini. Apa kau mengancamku? Kau harus tahu. Wan Lang adalah milik keluarga Wan. Satu-satunya pewaris laki-laki. Di masa depan kelangsungan garis keturunan keluarga Wan masih bergantung padanya. Sekarang lihatlah kau. Hanya seorang gadis kecil. Bermain-main dengan bisnis. Cari saja pria dan menikah. Tepat sekali. Kakak sayang. Kau adalah wanita lajang yang lebih tua. Jika kau tidak segera menikah, kau akan mencapai menopause. Apa kau pikir orang-orang tua di perusahaan itu akan setuju untuk menyerahkan Wan Group kepada wanita yang gagal mengelola keluarganya sendiri? Lebih baik untuk menyingkir dengan patuh. Bagaimana kamu tahu aku tidak? Apel, Selama seseorang punya kemampuan, aku sendiri juga bisa mengelola grup Wan dengan baik. The film was Terlebih lagi, translated and aku sudah punya narrated suami by yang N bisa Media. membentuk aliansi kuat denganku. Dia adalah orang terkaya di ibu kota. Bernama ayah. Orang terkaya di ibu kota. Apakah namanya Shen Yan? Aku juga tidak yakin tentang ini. Tapi orang terkaya di ibu kota ini memang dari grup Shen. Namun pemimpin grup Shen sulit ditemui. Aku dengar dia berada di sebuah kuil untuk sementara waktu. Tapi untuk namanya, aku benar-benar tidak tahu. Mungkinkah gadis Wan Yi ini benar-benar terlibat dengannya? Jangan khawatir Ayal, entah itu benar atau salah. Bahkan jika Wan Yi untuk membungkam kita benar-benar menemukan seorang aktor untuk menyamar dan menipu, aku tidak akan membiarkannya menyelesaikan sandiwara ini. Perjamuan keluarga dalam beberapa hari, aku akan membuatnya jatuh dari tempat tinggi untuk diinjak-injak oleh kita ayah dan anak. Ayo pergi. masuklah. Begitulah. Agar identitasmu sebagai orang miskin tidak diketahui oleh mereka. Aku membuatkan untukmu identitas orang terkaya di ibu kota. Dan kebetulan margamu juga Shen. Jadi jamuan keluarga ini, aku akan mengandalkanmu untuk tampil baik. Baiklah. Mama konyol. Ayahku adalah orang terkaya di ibu kota. Tidak bisakah kamu menyebutkan nama aslinya saja? Mengapa bersikeras menaruh nama? Apa? Jangan pedulikan dia. Anak kecil memang banyak bicara. Bukankah kamu bilang akan mengajak kami melihat-lihat pakaian? Ayo pergi. Studio ini dijalankan oleh temanku. Dia seorang desainer terkenal. Dia juga pernah tinggal di ibu kotamu sebelumnya. Namun, dia hanya melayani orang-orang di lingkaran kami. Orang lain pun sulit bertemu dengannya sekali. Wilson. Paman Wilson. Apa yang harus kita lakukan? Kamu akan segera terbongkar. Wilson Designer. Wan Yi ada di sini. Shen. Tuan Shen. Dan Lei. Kalian saling kenal. Aku tidak tahu. Tadi aku dengar kamu panggil dia kan. Jadi aku hanya ikut-ikutan dan menyapanya. Siapa dua orang ini? Ini suami dan anakku. Tolong bantu mereka mengukur. Tidak perlu diukur. Mari kita ukur saja. Mari kita ukur. Pergi. Silakan. Lihat, apakah ada yang kalian suka? Jangan khawatir soal harga. Baiklah. Semahal apapun istriku bakal beli. Tentu saja.
Yang perlu kau lakukan adalah di perjamuan keluarga. Jangan membuatku malu. Baiklah. Penampilan ini benar-benar di luar batas. Kenapa kau berdiri begitu dekat denganku? Kamu baik-baik saja. Xiaoyi, Fang Xiu, kau sudah kembali ke negara ini. Bu Fangsu teman Wan Yi. aku baru kembali ke negara ini hari ini. Lagi ambil kipau ibu makanya ke sini. Aku tadinya akan mengirim pesan padamu untuk memberitahumu. Tak kusangka ketemu kamu di sini. Lama tidak bertemu, hanya pelukan. Sudah lama sekali. Aku bisa tahu. Kamu sudah bepergian. Kotor. Aku akan memeluknya untukmu. Siapa dua orang ini yang besar dan yang kecil? Paman, aku adalah orang kesayangan Mama. Mama, Ini suami dan anakku. ini bagaimana ini mungkin? Aku baru pergi selama 3 tahun. Aku berumur 3 tahun. Jangan dengarkan omong kosongnya. Lele berusia 7 tahun ini. Dia bukan anak kandungku. Kalau begitu kami pergi sekarang. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Untuk menyambutmu kembali. Aku akan mengambil mobil dulu, kau dan Lele. Tunggu aku. Baiklah. Xiaoyi. Barang usang. Permisi. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kau orang yang bercerai dengan seorang anak. Jangan menyeret Xiaoyi. Tubuh dan pikiran yang murni. Itulah yang dipertimbangkan pria. Mas kawin terbaik. Alasan kau menampel padanya. Tidak lebih dari demi uang bukan? Katakan padaku, aku bisa memberimu sebanyak yang kau mau. Asalkan kau meninggalkannya. Permisi. Aku benar-benar tidak kekurangan uang. Berhenti berpura-pura. Kau bahkan tidak punya mobil. Datang ke sini bukankah kau hanya menghabiskan uang Xiaoyi? Xiaoyi mungkin tidak melihatnya. Tapi itu tidak berarti, aku tidak bisa. Kau tidak pantas untuknya. Jika kau tahu. Mengapa kamu memukul ayahku? Apakah hanya karena cemburu? Kau kecil omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku. Gue Fang Xiu, bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku. Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku berasal dari latar belakang miskin. Presiden Gu berpikir aku tidak pantas untukmu. Yang bisa dimengerti. Hanya saja. Dia juga menyukaimu istriku. Kalau tidak, mengapa dia memaksaku bercerai? Kau jalang teh hijau. Gue Fang Xiu, aku menolakmu 3 tahun lalu. Kita hanya teman baik. Sekarang aku sudah menikah. Kau seharusnya memberiku selamat. Bagaimanapun juga, kekerasan fisik itu salah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jaga dirimu. Ayo pergi. Baiklah, pergi. Kau. Bocah. Sangat tampan. Lumayan, bahkan tidak malu di acara sebesar ini. Kan kamu yang ngajarin aku dengan baik. Mama. Benar-benar bagus. Kenapa tidak bilang dari tadi, menantu yang begitu baik, dan di sini aku khawatir tidak perlu memperkenalkanmu pada banyak kandidat kencan buta. Mama, jangan katakan itu di depannya. Hatinya Rapu bisa menangis jika mendengar itu. Sangat menarik. Aku tidak menyangka. Baiklah Mama. Kau pergi sibuk dulu. Setelah perjamuan, aku akan menjelaskannya padamu dengan benar. Baiklah, kamu ambil Shanyan untuk bertemu semua kerabat. Baiklah. Bukankah kamu bilang kita akan bertemu kerabat? Kita harus mulai dengan yang mana? Tidak perlu, kelompok kerabat di keluarga kita itu. Mereka semua seperti serigala lapar. Tidak perlu berteman dengan mereka. Dan kau,
Kau hanya perlu berteman denganku. Baiklah. Presiden Wan. Kalau begitu tunggu aku di sini. Apa kamu yakin tidak ingin aku menemanimu? Tidak perlu. Orang-orang itu. Tidak perlu mengenal mereka. Tidak ada dari mereka yang orang baik. Membawamu ke sana, bahkan akan mengotori matamu. Apalagi, karena identitas palsu yang kubuat untukmu, membuatku kesulitan. Tunggu saja aku di sini dengan patuh. Sebenarnya aku. Bagaimanapun aku tidak mau hanya mencari orang kaya untuk urusan pernikahan. Aku hanya ingin mencari seseorang yang peduli pada keluarga. Apa? Tidak ada apa-apa. Aku akan menunggumu kembali dengan patuh. Istriku. Pembual. Kalau begitu aku pergi duluan. Silakan. Ini pamanku. Dibawakan untukku dari luar negeri. Robot edisi terbatas. Satu-satunya di dunia. Kamu tidak percaya padaku. Aku percaya padamu memang hanya ada satu. Tapi milikmu palsu. Kamu tidak bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Karena yang asli ada di rumahku. Sangat menyedihkan. Tidak bisakah kamu lebih dewasa? Paling buruk aku akan memberimu yang asli. Yang ada di rumahku. Shen Yile. Minuman yang dibius itu. Sudah kau ambil alih. Lalu panggil preman itu. Dari beberapa hari yang lalu, ke kamar itu. Malam ini, aku ingin membuat Wan Yi benar-benar dipermalukan. Baru saja punya suami lalu berzina. Aku tidak percaya dia masih punya muka untuk tetap di grup Wan. Sangat cantik. Sangat harum. Dan dia menyebut dirinya presiden wanita. Bahkan dibius bukankah dia masih di luar kendali? Biarkan kakak datang dan memanjakanmu. Di mana mama? Di mana Wan Yi? Berhenti bicara omong kosong. Bawa mereka keluar. Pak tua kamu duluan. Serahkan ini padaku. Paman, jangan menggertak anak-anak. Memukul orang itu salah. The film was Dosa sangat translated berdosa. and narrated by M Media. Xian Yan. Aku sangat panas. Aku sudah dibius. Aku akan membunuhnya. Sudah terlambat. Tolong aku dulu. Tidak bisa lihat, malu-malu. Serahkan padaku, ayah. Kamu urus mama dulu. Wan Yi.
Ada apa istriku? Kau. Aku kita. Kamu sangat ganas tadi malam. Bibirku dicium sampai lecet. Ayo kita pergi. Sungguh memalukan. Wan Yi ini. Belum lama ini dia baru saja dengan seorang orang asing menikah kilat belum lagi. Sekarang di perjamuan keluarga. Dengan berani bermain-main dengan pria lain. Kau katakan padaku bisakah orang seperti itu pantas menjadi pemimpin keluarga Wan kita? Semuanya saksikan hari ini. Aku akan menendang orang. Tak tahu malu ini keluar dari keluarga Wan. Wan Lang, kamu ngomong apa sih? Beneran kamu undang banyak wartawan untuk secara terbuka memfitnah kakakmu? Apakah itu fitnah atau bukan? Masuk saja dan lihat sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Sangat ramai. Shen Yan, kenapa kau? Istriku ada di sini. Jadi tentu saja aku juga ada di sini. Siapa lagi kalau bukan dia? Baiklah. Kamu benar-benar memfitnah Wan Yi. Keluar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku lihat sendiri tadi malam. Pria itu, dia. Orang ini. Aman ini sangat tidak tahu malu. Dia sudah mengakui semuanya. Semua sudah dijelaskan. Kamu yang sudah menyakiti Mama. Polisi akan segera tiba. Kau memanggil polisi. Mama. Ayah, bukankah aku hebat? Baiklah. Wan Yi ini baru saja menikah kilat baru-baru ini. Dan sekarang anak sebesar ini memanggilnya Mama. Aku bilang dia bermain-main. Dan tidak ada yang salah dengan itu kan? Hamil sebelum menikah. Diam-diam melahirkan. Apakah ini yang seharusnya dilakukan pemimpin keluarga Wan? Sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Dan tak tertahankan untuk didengar. Kamu bicara omong kosong. Aku bukan anak kandung Mama tahu. Aku hanya bonus untuk Mama. Saat kamu membeli ayah. Apa? Kamu sebenarnya sudah menikah lagi? Mama, dengarkan penjelasanku. Baiklah. Kau bahkan menikahi pria yang sudah menikah lagi. Biar ku beritahu, keluarga Wan bukan hanya milikmu sendiri. Keluarga Wan, kita juga punya bagian. Dan membawa anak. Kau mau bagian saham lebih besar kan? Jangan pernah memikirkannya. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Siapa di antara kalian yang Wan Lan? Ikutlah dengan kami. Wan Yi, beraninya kau berkomplot melawanku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan ini begitu saja. Pergi. Kenapa kamu berdiri di sini? Apa kamu mau polisi datang lagi? Kamu seorang pria yang sudah menikah lagi. Masih mau masuk keluarga Wan kami. Kamu begitu mudah menipu putriku. Mama, Jangan panggil aku Mama. Kamu bahkan membawa beban, membuat putriku yang berharga menjadi ibu tiri. Jangan pernah memikirkannya. Kamu, ikut aku. tidak. Kamu belum kasih tahu ibumu soal anakku. Belum. Dengan temperamen Mama. Aku awalnya berencana memberitahunya. Setelah perjamuan keluarga, aku belum sempat mengatakannya. Tapi jangan khawatir. Aku punya cara. Cara apa? 36 strategi. Melarikan diri adalah strategi terbaik. Kalian semua, berhenti di situ. Ayo pergi, ayo pulang dulu, lalu cari jalan keluar. Baiklah. Ayah, apakah aku membebanimu? Bagaimana kalau kamu mengirimku pergi? Aku lihat kamu merindukan 7 serigala lagi. Kan, ayo pergi.
sebenarnya. Ada sesuatu yang kupikir, perlu kuberitahukan padamu. Lele sebenarnya bukan anak kandungku. Apa? Anakku, 7 tahun yang lalu. kamu bilang sebelumnya, kamu sudah berkultivasi selama bertahun-tahun. Sekarang untuk ini, wanita yang kamu baru bertemu sekali, setahun di Jiangcheng kau sia-siakan. Kapan kamu akan kembali? Jika kamu tidak kembali besok, aku memberitahumu, maka aku akan menggantung diri. Mengerti, Mama? Ayo pergi ke bandara. Ya Tuan Muda. The film was Tunggu. translated and narrated by Pergi M. lihatlah. Media. Jadi, Lele dijemput olehmu. Itu benar. Tapi aku selalu anggap dia seperti anak kandungku sendiri. Dia juga sangat pengertian, jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Jika keluargamu keberatan, aku tidak akan memaksakan diri. Wan Yi, maukah kau menceraikanku? Jika dia bilang dia keberatan, aku akan menabrakkan kepalaku ke kursi kulitnya dan berpura-pura menyedihkan. Bagaimana seseorang bisa langsung menikah, lalu bercerai? Terlebih lagi, aku masih harus bertanggung jawab atas kejadian semalam. Jangan terlalu memikirkannya. Sekarang di keluarga Wan, akulah yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa memaksamu. Istriku, aku benar-benar sangat mencintaimu. Mama, aku juga sangat mencintaimu. Presiden Wan, opini publik daring, sedang dimanipulasi oleh orang-orang yang berniat buruk. Mereka bahkan mengatakan bahwa identitas suamimu palsu, dan bahwa dia hanya ingin dengan putranya yang berusia 7 tahun untuk menelan aset keluarga Wan. Itu konyol. Pasti si tua bangkawan dong itu kan? Aku tidak yakin tentang itu, tapi dia pergi ke kantor polisi kemarin. Wan Lang dibebaskan dengan jaminan. Masih cukup mampu. Bagaimana dengan insiden rem itu? Terakhir kali, bisakah kau memastikan itu Wan Lang yang melakukannya? Masih dalam penyelidikan. Cepat. Aku ingin dia tahu. Aku yang pertama memenjarakannya. Dan aku bisa memenjarakannya untuk kedua kalinya juga. Nyonya. Keluar. Mama. Hei Mama. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke perusahaan? Menurutmu kenapa aku datang? Sekarang kamu sudah belajar untuk kabur dengan pria liar ya? Mama. Aku bertanya padamu, berita-berita daring itu, sudahkah kamu melihat semuanya? Apa kamu tahu bagaimana orang-orang di luar melihatmu sekarang? Bagaimana mereka memandang Wan Group? Aku memperingatkanmu. Sekarang bukan hanya aku, tapi juga para pemegang saham perusahaan. Semua berharap kamu bercerai. Dan kemudian di konferensi pers, jelaskan. Aku sama sekali tidak akan bercerai. Tidak bercerai. Kamu anak durhaka. Pria yang sudah pernah menikah itu, ramuan memikat macam apa yang dia berikan padamu? Mama salahkah pernah menikah dulu? Apakah pernah menikah sebelumnya berarti seseorang tidak punya hak untuk mengejar kebahagiaan pernikahan? Terlebih lagi, dia bahkan belum pernah menikah sebelumnya. Belum pernah menikah. Lalu kenapa dia membawa anak berusia 7 atau 8 tahun? Dengarkan dirimu sendiri. Apakah pria ini orang baik? Mama, bagaimanapun aku tidak peduli. Konferensi pers, aku sudah mengatur semuanya. Besok kamu akan bilang bahwa kamu ditipu untuk menikah. Dan kau sekarang sudah bercerai. Jika kau tidak setuju, aku sendiri yang akan pergi mencari pria itu, lalu pergi mencari anak itu. Mama, demi dirimu, aku akan melakukan apa saja. Mama. Tidak ada apa-apa. Wan Yi, Mama, Pasin mengalami kecelakaan 7 tahun lalu, menderita cedera kepala parah, dan mengalami amnesia. Itulah mengapa dia sering sakit kepala. amnesia 7 tahun lalu.
merayuku untuk melanggar sumpahku. Apa kau tahu konsekuensinya? The film was translated Tunggu and aku. narrated by M. Aku akan Media. bertanggung jawab padamu. Wan Yi, kau sudah bangun. Apa ada bagian yang membuatmu tidak nyaman? Aku akan mencari dokter. Dokter. Sudah bangun itu bagus. Ini adalah hematoma cerebral. Ini perlahan menghilang. Ada kecenderungan pemulihan ingatan. Itu pertanda baik. Apa? Putriku tidak bisa memulihkan ingatannya. Tidak, dia tidak bisa. Mama, Ini adalah laporan pemeriksaan fisik pasien. Keluarga silakan lihat. aku akan mengambil ini saja. Kalian semua silakan sibuk. Aku akan menjaga Xiaoyi sendirian. Kalau begitu aku pulang dulu buat bubur. Ya, ya, ya. Ada apa, mau bilang sesuatu? Ayah, aku baru saja melihat. Tunggu sebentar. Halo. Presiden Shen hasilnya sudah ada. Ketika Nyonya mengambil alih grup WAM di masa-masa awal, tekanan dari segala sisi sangat besar. Tapi 8 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Baru setelah 7 tahun yang lalu, ketika istrinya mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya, dia muncul kembali di mata publik. Pada tahun dia menghilang. Apa sebenarnya yang dialami Wan Yi? Apakah pengalaman ini? Sampai ibu mertuanya menahan Wan Yi, mengingat kenangan ini. Ayo, Xiaoyi, apakah kau masih pusing? Apa kau sudah mengingat sesuatu? Hanya beberapa gambaran yang tersebar telah ada di pikiranku, tapi tidak terlalu jelas. Mama, bukankah Mama bilang bahwa semua yang kulupakan sebelumnya adalah ingatan yang tidak penting? Kenapa Mama sangat gugup? Ini apa sebenarnya yang kulupakan? Bibi aku datang untuk menemui Xiaoyi. Kalau begitu kalian berdua mengobrol, aku akan pergi mencuci buah. Xiaoyi, kamu harus percaya padaku kali ini. Aku sudah menghitung besimu dengan Shenyan. Dia benar-benar tidak cocok denganmu. Lihat, aku bahkan sudah memeriksa bagian astrologimu. Shenyan ini membawa sial. Kamu dan aku adalah pasangan yang cocok. aku tidak tahu Presiden Shen juga bisa meramal. Aku takut meramal nggak dianggap serius. Dan merebut pasangan orang adalah yang utama. Wan Lan, bukankah orang ini sudah diusir? Bagaimana dia bisa ada di sini? Wan Yi yang penuh kebencian itu. Dia telah menyakitiku berkali-kali. Jika aku tidak pintar, dia akan sukses dalam dendamnya. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan kembali. Omong kosong tidak ada gunanya. Hanya jika Wani menghilang, kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Siapa kau? Aku bisa membantumu. Nona Jiang, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa bukan aku? Apa kau pemilik rumah sakit ini? Sekarang minggir. Mungkinkah aku salah lihat? Haruskah aku memberitahu Xiaoyi tentang Jiang Lai? Langsung bekerja setelah keluar dari rumah sakit. Awalnya bukan masalah besar. Hanya saja menjadi lebih sering dalam 2 tahun terakhir. Aku sudah lama terbiasa. Hanya kamu dan Lale yang selalu sangat gugup. Ada apa? Sepertinya kamu juga tahu tentang kehilangan ingatanku. Kenangan dari tahun itu sangat samar bagiku. Aku selalu mencoba untuk menemukan beberapa petunjuk. Tapi mamaku selalu sangat gugup.
Jadi kupikir, seharusnya bukan. Kenangan yang sangat bagus. Bukan apa-apa. Xianyan. Jika suatu hari aku mendapatkan kembali ingatanku, dan yang kuhadapi hanyalah kenangan buruk, apakah kamu akan menyesal menikahiku? Bodoh. Masa lalumu adalah masa lalumu. Jika itu buruk, kita tanggung bersama. Jika itu bahagia, aku akan menikmatinya bersamamu. Tapi ini tidak bisa menjadi faktor penentu masa depan. Jika kau masih cukup khawatir. Kita menikah karena kesalahpahaman. Kita tidak pernah benar-benar terbuka satu sama lain. Tapi Wan Yi, cinta pada pandangan pertama itu nyata, dan keinginan tetap bersamamu dan Lele juga nyata. Jadi, bagaimana kalau kita mengembalikan pernikahan kita ke jalurnya? Terima cincinku. Aku akan menebusnya padamu dengan pernikahan yang mega. Baiklah. Apa ini membuatmu lebih tenang? Kapan kamu menyiapkan ini? Aku menyiapkannya untukmu hari itu. Tapi kau bilang, kau tidak suka pria kaya. Lele di mana? Jangan pedulikan anak nakal itu. Dia sibuk beberapa hari terakhir ini. Sekolah mungkin akan segera dimulai. Jadi dia sibuk dengan pekerjaan rumah. Mari kita fokus pada kita. Baiklah, berhenti main-main. Jika Lele masuk nanti, habislah kamu. Tidak bisa lihat, aku tidak bisa lihat. Istriku sendiri. Apa salahnya berciuman sebentar? Bukankah kamu tinggal di kuil? Dan kamu masih begitu terang-terangan bernafsu di siang bolong? Seorang pahlawan sulit menolak The pesona film was wanita cantik. translated Benar. and narrated Besok by aku harus M. kembali ke Media. ibu kota. Ada orang yang buruk. Shen Lele. Kemari sebentar. Ayah punya kipilong. Sabuk untuk ditunjukkan padamu. Tidak, tidak. Aku harus pergi belajar perkalian. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5 itu terlalu sulit. Ada masalah di perusahaan? Atau kamu akan menemui ibumu? Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Ini urusan perusahaan. Awalnya, aku ingin membawamu kembali menemui ibuku. Tapi kemarin dia janji belanja bareng saudarinya. Saat dia kembali dia mungkin akan mencari kita. Baiklah. Kalau begitu Lele, dan aku akan menunggumu di sini. Aku juga punya tugas yang harus diselesaikan di kantor. Aku masih harus bekerja. Kalau tidak orang-orang di ibu kota itu akan bilang aku menemukan istri yang baik untuk dihidupi. Masalah perusahaan ini cukup mendesak. Ayah tidak akan membawamu kali ini. Kamu dan ibu tunggu aku di rumah. Kamu harus mendengarkan ibu, oke? Tentu saja. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan melindungi mama dengan baik. Tunggu aku kembali. Ada apa? Aku tidak dapat satu. Kalian berdua laki-laki. Kenapa berciuman? Tunggu sampai ayahmu kembali. Dengarkan ibu Dada. Malam ini kamu mau makan apa? Ayo ke supermarket. Aku akan memasaknya untukmu malam ini. Mama. Apakah kamu melahirkan 7 tahun yang lalu? Kenapa kamu bertanya? Jika kamu melahirkan,
Lalu di mana bayi Mama? Mengapa Mama tidak ingat? Lele. Bagaimana Mama bisa melahirkan? Kenapa kamu menanyakan ini? Aku melihat Mama. Laporan medis. Tertera bahwa Mama 7 tahun yang lalu melahirkan seorang anak dengan operasi Caesar. Jadi Mama, di mana anak Mama? Aku, Mama, Itu dia. Serang. Lele lari. siapa yang berani menyentuh Mamaku? Dasar bocah nakal. Kekuatan apa yang kamu punya? Aku tidak percaya. Mama, Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba? Halo. Ada apa? Putar balik dan pergi ke bandara. Dokter cepat. Bertahanlah sebentar lagi sayang. Lele. 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 Keluarga mohon tunggu di luar. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Lale tidak akan mengambil pisau untukku. Apa yang harus kita lakukan? The Xiaoyi, film was translated Apa yang harus and kita lakukan? narrated by Bagaimana Emilia. aku akan menjelaskan ini kepada Shenyan? tidak apa-apa Xiaoyi. Lele adalah anak yang kuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Terima kasih. Jika bukan karenamu, mungkin aku akan. Tidak apa-apa. Apa? Apa kau punya semacam penyakit? Mereka bilang. Lele sebelumnya mengambil rambutku dan datang ke sini untuk tes. Hasilnya baru keluar hari ini. Lele dan aku memiliki kemiripan genetik sebesar 99,99%. Apa? Jadi, kamu adalah ayah kandung Lele. Masalah ini, bagaimana ini bisa terjadi? The Apa film yang was tidak mungkin? translated and Apa yang tidak narrated mungkin by tentang itu? Emilia. Kau hanya seorang. Untuk menipu kami. Untuk mencegah opini publik memengaruhimu. Kau bilang Shen Lele. Kau bilang Shen Lele adalah seseorang yang kau pungut dan adopsi bukan? Dia adalah putra kandungmu. Kau benar-benar penipu. Anak yang secara pribadi aku jemput dan besarkan. Ternyata adalah putra kandungku. Bagaimana ini mungkin? 7 tahun yang lalu. Di Jiangchen. Mungkinkah wanita itu dari 8 tahun yang lalu? Mama 7 tahun yang lalu. Kamu lahirkan anak dengan Caesar. Jadi Mama, di mana anak Mama itu? Ini tidak mungkin terjadi. Kau penipu pernikahan. Cukup. Mama. Ikut denganku. Mama. Katakan padaku sejujurnya. 7 tahun yang lalu, apakah aku melupakan sesuatu? Tidak ada yang penting. Aku ingat semuanya sekarang. Mama, kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Apakah aku punya anak? Jadi, bekas luka di perutku. Bukan dari operasi kecil. Melainkan, bekas luka operasi Caesar 7 tahun yang lalu. Bukan begitu? Lalu di mana anak itu?
Di mana anak itu? Dan siapa ayah anak itu? Kenapa kau sembunyikan dariku? Aku tidak tahu. Aku tidak tahulah. Justru karena aku tidak tahu, aku tidak bisa membiarkan anak ini menghancurkanmu. Kau adalah pewaris keluarga Wan. Dan seorang wanita. Berapa banyak orang secara terbuka dan diam-diam ingin menjatuhkanmu. Ibu melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Sehingga dia mengirim anak itu pergi. Syukurlah transfusi darah Gu Feng Shu tepat waktu. Dokter berkata, Lily sudah keluar dari bahaya. Baguslah. Jadi baguslah. Ada apa denganmu? Jangan salahkan dirimu sendiri. Ele baik-baik saja sekarang. Di mana ibu? Aku menyuruhnya untuk mencari seseorang. Mencari siapa? Anakku. Siapa? Aku rasa. Aku sudah menemukannya. Aku hancur. Lalu dokter bilang kau mungkin kehilangan ingatanmu. Jadi aku mengeraskan hatiku. Agar tidak memengaruhi prospek masa depanmu. Dan pernikahan aku. Aku menyuruh pengasuh itu mengirim anak itu pergi. Tapi aku tidak menyangka. Pengasuh itu. Dia mengantongi uang itu sendiri. Lalu menelantarkan anak itu. Aku sangat menyesalinya selama bertahun-tahun ini. Aku sudah mencari anak itu. Terlebih lagi. Pengasuh itu menghilang tanpa jejak. Yang aku tahu hanyalah, hari dia meneleponku. Di luar hujan deras. Aku ingat. Kau menemukan Lily pada malam hujan. 7 tahun yang lalu. Lalu, 7 tahun yang lalu. Kenapa kau muncul di Jiangcheng? Mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Jiang Lai memberitahuku. 8 tahun yang lalu, kau bertemu seorang wanita di Jiangcheng. Dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Setahun kemudian, kau menemukan Lele lagi di sebuah sudut gang kumuh. Juga putra kandungmu sendiri. Jadi, apakah kau masih ingat siapa wanita itu? Waktu itu. Itu bukan cinta pada pandangan pertama. 8 tahun yang lalu. Kamu ini benar-benar. Usai meninggalkan kehidupan biara, kamu malah, karena tidak mau, mengambil alih grup Shade terlalu cepat, kabur ke Jiangcheng. Bukankah kamu membuat masalah? Cepat kembali, ibumu hampir gila, karena marah. Baiklah aku tahu. Apa salahnya mabuk? Mabuk. Nenek tua ini masih bisa mengalahkan kalian semua. Kamu harus pulang lebih awal. Itu berbahaya. Tampan. Sangat suka ikut campur. Kalau begitu, kenapa kita tidak minum bersama? Malam itu. Karena aku khawatir akan keselamatannya, aku tetap mengikutinya dengan cermat. Dia membawaku ke sebuah bar. Dan memberiku banyak minuman. Aku belum pernah mengalami hal seperti itu. Jadi aku sangat cepat mabuk. Dan begitu. Semua yang terjadi selanjutnya. Terjadi secara alami. The film was translated and narrated by Itu pertama kalinya aku melanggar sumpahku. Jadi jangan bermain-main denganku. Aku tidak tahu apakah itu karena alkohol atau malam itu. Tapi aku tidak mengingat wajahnya dengan jelas. Bahkan sekarang. Dia semakin kabur dalam ingatanku. Tapi tak dapat disangkal.
Dia muncul dalam lintasan hidupku. Tapi Wan Yi, aku berjanji padamu. Hatiku hanya untukmu sekarang. Mungkin Lele memang anaknya dan anakku. Tapi dia sudah meninggalkan Lele. Jalan hidupnya dan jalan hidupku tidak akan lagi berpotongan. Wan Yi, bisakah kau memaafkan masa laluku? Tolong. Wan Yi, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Aku. Hentikan, hentikan. Hentikan, hentikan. Hentikan, hentikan. Hentikan, hentikan. Tenanglah, berhenti berkelahi. Aku rasa aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Menggodaku untuk melanggar sumpahku. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Siapa namamu? Ingat namaku. Namaku Xian Yan. Tunggu aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu sudah bangun. Apakah kamu mau air? Aku akan memanggil dokter. Xian Yan. Aku ingat semuanya. Xian Yan. 8 tahun yang lalu. Wanita yang bersamamu adalah aku. Setelah hari itu, aku tahu aku hamil. 7 bulan kemudian, dalam perjalanan ke rumah sakit, aku kecelakaan mobil dan melahirkan prematur. Mamaku takut perusahaanku akan terpengaruh olehnya. Jadi, dia meminta pengasuh di rumah untuk mengirim anak itu pergi. Tapi, pengasuh tak berperasaan itu mengambil uangnya dan meninggalkan anak itu. Jadi itu berarti anak yang aku jemput 7 tahun yang lalu adalah anak kita. Jadi, Lele kita adalah yang pertama menebak kebenarannya, kan? Maafkan aku, Lele. Bisakah kau memaafkan Mama? Maafkan aku. Bagaimana bisa aku melupak Ainemu? Aku tidak akan pernah menyalahkan Mama. Lily menayani Mama. Dan mengerti Mama. Dan semakin mengerti Mama. Hati-hati dengan lukamu. Anakku yang malang. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Dulu, aku tidak pernah percaya plot seperti itu akan terjadi padaku. Tapi pada saat itu, aku harus mempercayainya. Sementara takdir mempermainkan kita. Itu juga memberi kita keberuntungan terbesar. Tubuh Jiang Lai telah ditemukan. Sekarang Wan Lang tidak bisa melarikan diri. Jiang Lai sudah diurus. Mama tidak perlu mengasihaninya. Dulu dialah yang memberitahu orang jahat itu untuk datang mencari Mama. Aku mengerti semua itu. Tapi, dia tetap teman masa kecilmu.
Dan dia memiliki perasaan tulus padamu. Bukan begitu. Dia hanya ingin menikahi ayah dan menjadi Nyonya Shen. Dia sebenarnya bukan teman masa kecil. Sejak aku kecil, aku tumbuh besar di kuil untuk memulihkan diri. Jiang Lai juga, ketika dia dewasa, kabur ke luar negeri dengan seseorang dan menikah di luar negeri. Kemudian suaminya bangkrut. Dia baru saja kembali ke negara ini dan mengarahkan pandangannya padaku. Untuk mendapatkan perhatianku, dia sering merencanakan sesuatu melawan Lele. Itulah mengapa aku tidak menyukainya. Fang Xiu, Biar aku lihat bagaimana anak ini pulih. cukup baik. Dokter bilang dia bisa pulang hari ini. Terima kasih. Kami berutang banyak padamu kali ini. Kata-kata terima kasih tidak lagi diperlukan. Aku bersedia melakukan hal-hal ini untukmu. Ini juga salahku kalau dipikir-pikir. Sejak aku tahu, Wan Lang berpura-pura sakit ketika dia menunggu persidangan. Seharusnya aku memberitahumu. Tapi saat itu, aku tidak berani memastikannya. Jadi aku tidak sempat mengatakan apa-apa. Siapa sangka itu hampir menyebabkan bencana. Aku dengar dari Bibi, kalau ingatanmu sudah pulih, Shen Lele adalah anakmu. Ya, izinkan aku memperkenalkan mereka lagi sekarang. Ini adalah suamiku yang aku cintai pada pandangan pertama 8 tahun yang lalu. Dan ini adalah putra kandungku. Jadi begitu. Lalu, Ngomong-ngomong terima kasih. Baiklah. apa ini? Hadiah untukmu. Semoga kau tidak keberatan. Undangan pernikahan. Itu benar. Aku dan istriku berencana untuk mengadakan lagi pernikahan akbar. Kau harus datang nanti. Kamu, Baiklah. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu. aku. Tidak apa-apa. Selama ada kehidupan. Perebutan tidak pernah berhenti. Akhirnya keluar dari rumah sakit. Lele, pergi sapa nenek dulu. Pergi. The film was translated Hari ini aku and membahas narrated by pernikahan M dengan ibu. Media. Dan besok kau akan kembali ke ibu kota bersamaku. Si menantu buruk rupa pun akhirnya jumpa mertua. Menantu jelek. Pak Tua, kau pandai sekali bicara. Tidak sepertiku. Aku hanya peduli pada Mama. Aku pasti terlalu memanjakanmu biasanya. Memelihara teh hijau kecil di sini. Ambil ini. Mama selamatkan aku. Mama, kau di sini kenapa tidak masuk? Apa yang kau ributkan di sini? Nenek, tolong datang dan selesaikan ini untukku. Ketika seorang ayah melihat putranya masih hidup, dia mengeluarkan titilan. Ibu. Nenek, Mama, dasar bocah nakal. Jika kau tidak kembali ke ibu kota, maka aku tidak punya pilihan selain datang jauh-jauh ke Jiangcheng. Ini pasti Xiao Yi kan? Menantu kesayanganku, biarkan ibu memelukmu juga. Daripada berpelukan, kenapa kita tidak selesaikan apa yang kita baru saja lakukan? Jadi barusan, apa yang kau lakukan? Tentu saja kita sedang berdebat. Biarkan aku mengatakannya lagi. Pernikahan mereka harus di Jiangcheng. Kenapa harus begitu? Kembali ke ibu kota. Apa kau mencoba menjadikan putraku menjadi menantu yang tinggal di rumah istri? Meskipun aku mengangkat kedua tangan dan kaki setuju. Putra ini, kita bisa menyerahkannya saja. tapi ayah, mulai sekarang, kamu akan dimarahi 2 kali lipat. Nenek dan menek digabungkan. Sulit dibayangkan betapa kamu akan menderita. Aku tidak tahu apakah aku akan sengsara nanti. Tapi aku tahu, kau mungkin cukup sengsara hari ini. Apa kau berani? Sudah lama aku tidak melihat Nyonya dan Nona begitu bahagia. Lihat, terutama Nyonya. Rona merah orang tua. Lebih menyentuh dari kegilaan muda. Benarkah? Bukankah itu karena dia tidak bisa memenangkan argumen melawan Nyonya Shen dan menjadi merah karena marah? Kamu terlalu banyak bicara. Pergi lakukan pekerjaanmu. Ada banyak orang hari ini. Buat lebih banyak makanan. Mulai sekarang. Aku khawatir akan selalu seperti ini. Kehidupan sehari-hari yang kacau.